Oke. Oke, teman-teman, em, karena waktunya sudah lewat dari 3 menit, kita langsung mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Selamat Malam. malam, Bang Rif. Jadi ini adalah kelas hari kedua kita, di mana sesuai tema kita malam ini akan membahas tentang working and holiday visa. Kayak yang kita tahu ya Bang ya, memang kita baru aja melaksanakan pesta war, namanya working holiday visa, dan memang kekecewaan kita terlalu besar saat war kali ini. Karena banyak banget peserta kita dari kelas batch 1 sampai batch 4 yang ikut dan sangat-sangat mengecewakan lah pokoknya. Tapi tetap, walaupun seperti itu hasilnya, working holiday visa ini tetap merupakan program pemerintah yang sangat-sangat worth it, teman-teman. Buat kalian yang belum usia 31 tahun, dengan bahasa Inggris yang level fungsional, itu kami selalu menyarankan, Bang Arif juga selalu menyarankan bahwa kejar terus working holiday visa-nya selagi kalian masih sempat. Oke, Bang Ujang Arif, kita mulai pembahasan working holiday visa-nya. Oh ya, sebentar, maaf. Adminnya agak ngelag ini. Teman-teman, kemarin hari pertama itu adalah memang sesinya bebas ya. Tapi peraturannya kita mulai malam ini bahwa untuk Q&A itu satu peserta kita batasi untuk 2 pertanyaan saja. Oke ya, ini kita sepakati. Jadi kalau nanti kalian yang saat bertanya saya langsung potong, tolong jangan marah, ini saya sudah ingatin. Dan juga mohon kepada teman-teman yang mau bertanya silahkan dicatat dulu. Supaya nanti kalian tidak ngeblank dan yang kayak bingung mau nanya apa setelah ditunjuk waktu bertanya. Jadi silahkan dicatat. Oke. Kenapa nih? Mau tanya. Oke. Oke ya, deal, deal dulu nih, deal dulu nggak? Deal, Oke, deal, deal. oke Bang, silahkan dimulai materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita bakal ngomongin WHV ya ternyata ya. Ini teman-teman di sini Ya, masuk dalam kategori bisa WHV nggak, Kak? sebagian sebagian ya Bang ya. Sepertiga kalau bisa saya bilang karena sepertiga lainnya mereka masih bingung menentukan pilihan. Sepertiganya mau student visa dan sebagian itu adalah WHV. Dan sudah ikut war. Oke, cool. Oke, teman-teman. Selamat datang juga di kelas kita hari ini. Eh, Oke, jadi ada beberapa mungkin kelompok orang berdasarkan usia agar kalian bisa memahami usia berapa dan visa apa yang kalian bisa coba untuk ke Australia. Kalau usia kalian di 18 sampai 30 tahun itu masih bisa pakai WHV, which is yang termurah WHV, atau langsung pakai student visa. Misalnya kalian pengen, gue pengen kuliahnya di Australia biar bisa sambil kerja, gue nggak mau ngebebanin orang tua. Ya gue modalnya mungkin minta cukup besar ke orang tua, tapi nanti gue bisa balikin modal karena gue sambil kerja di Australia gitu. Atau nanti setelah kuliah di Australia, gue juga bisa apply WHV juga gitu kan. Atau gue bisa apply permanent resident visa, visa kelulusan gitu. Itu untuk usia 18 sampai 30 tahun masih besar banyak peluangnya. Kemudian di usia 31 sampai 32 tahun, kalau kalian udah usia segini, itu kalian mungkin kesempatannya cuma pakai student visa. Cuman pilih student visa, pilih jurusan kuliah yang pada akhirnya kalian setelah lulus kuliah itu bisa dapetin visa kelulusan. Kalau kalian asal kuliah ngambil jurusan tertentu, jurusan-jurusan yang nggak dapet visa kelulusan, ya kalian nggak bakal dapet visa kelulusan gitu. Nah, setelah visa kelulusan, itu biasanya orang udah mulai prepare untuk mengajukan permanent resident visa. Kemudian kalau udah 33, kenapa sih 32 tahun di sini? Karena kalau udah 32 tahun, kita misalnya kuliah 2 tahun di Australia, 34 tahun, itu masih keburu untuk ngejar visa kelulusan. Tapi kalau udah 33 tahun ke atas, kuliah 2 tahun, di usia 35, kemungkinan kita juga tidak bisa mengajukan visa kelulusan gitu. Jadi di usia 33 tahun dia ada kesempatannya menjadi student, kemudian sponsor visa dan itu bakal diganti jadi skill in demand visa, kemudian permanent resident.
gitu. Eh, jadi kalau udah usianya di atas 30 tahun, dia mulai ke Australia itu pakai student visa. Nah, kalau yang visa yang lainnya itu minimal usia 18 tahun, bisa pakai sponsorship, bisa kalau memang kalian syarat-syaratnya memenuhi semuanya, training visa juga, atau kemudian nanti apply 186 untuk permanent resident visanya. Untuk menikah sendiri di Australia di usia berapapun kalian menikah, kalian bisa datang nanti ke Australia pakai partner visa, kemudian ganti ke permanent resident visa, dan kalian sejak ke Australia itu udah boleh boleh bekerja ketika pegang partner visa gitu di usia berapapun. Nah, sekarang kita bakal bahas work and holiday visa, di mana work and holiday visa ini tuh menjadi batu loncatan pertamaku ke Australia gitu di tahun 2015. Jadi program ini tuh udah ada di tahun 2009. Dari dulu kuotanya cuma 100, 1000, sekarang sampai 4000 dan sekarang bisa sampai 3 tahun bekerja. Gitu. Jadi waktu itu aku cuma 1 tahun doang pakai work and holiday visa dan itu menghasilkan 680 juta sebagai tukang cuci piring kerjanya dan juga sushi chef. Jadi kerja pagi sushi chef dari jam 5 sampai jam 2, malam harinya ditambah lagi kerja cuci cuci piring. Gitu terus dalam sekitar eh, sekitar 1 tahunan dan itu alhamdulillah menghasilkan 680 juta. Kalau bersih-bersih bisa bawa ke rumah itu 350 jutaan bersih gitu. Eh, itu setahun doang ternyata bisa seluar biasa kayak gitu. Akhirnya pada saat sudah mendapatkan uang 350 juta itu, ya aku mikir lagi apakah aku mau tinggal di Indonesia atau aku mau balik lagi ke Australia, bingung gitu. Nah, setelah menimbang-nimbang, kayaknya masih muda, perlu banget duit materialistik, gitu kan. Jadi akhirnya memutuskan untuk kuliah di tahun 2017. Jadi ada beberapa bulan di Indonesia, kurang lebih 1 tahun, traveling dulu ke Iran, ke Myanmar, ke Hong Kong, ke Nepal, kemana-mana, baru lanjut ke student visa. Nah, student visa ini ternyata harus memiliki tabungan sekitar 350 juta. Waktu itu tabunganku juga berkurang beberapa ratus. Aku pinjem dari teman-temanku yang di Australia, yang ketemu saat work and holiday, saat ngekos bareng. Jadi aku pinjem ke mereka masing-masing 50 juta, ada tambahan 200 juta gitu untuk syarat show money-nya. Begitu nanti visanya granted, uang tersebut dibalikin lagi gitu. Jadi 2017 aku dapat visa student karena sebelumnya aku sudah di Australia, jadi aku sudah kenal bosku yang lama dan bosku yang lama begitu aku nyampe, aku sudah diperbolehkan kerja. Sehingga alhamdulillah selama kuliah di Australia malah bisa nabung gitu. Malah pendapatannya nggak jauh beda dengan saat kemarin pakai work and holiday visa. Jadi kalau misalnya teman-teman ada kesempatan pakai work and holiday visa, mendingan ambil dulu work and holiday visa ini tuh untuk mencari koneksi, mencari uang sebanyak-banyaknya gitu. Nanti begitu kamu ganti ke student visa, income kamu juga mungkin nggak bakal jauh beda dengan ketika lagi work and holiday visa. Ya bisa jadi 70% atau 60% gitu. Nah, soalnya ketika kita jadi student, kita tidak diperbolehkan secara legal bekerja banyak-banyak. Kita cuma boleh kerja 24 jam per minggu gitu. Waktu itu aku cuma boleh kerja 20 jam per minggu, sekarang 24 jam per minggu. Kemudian setelah lulus kuliah, 2 tahun setengah kuliah, waktu itu aku ngambilnya yang 2 tahun setengah, padahal yang 2 tahun aja tuh udah cukup. Karena aku udah dari awal satu paket 2 tahun setengah, ya udahlah 2 tahun setengah. Kalau kalian sekarang udah tahu 2 tahun, ngambil yang 2 tahun aja, itu udah bisa membuat kalian dapetin visa kelulusan. Dengan visa kelulusan ini aku bisa full kerja, sama kayak saat WHV. Jadi saat WHV dulu full kerja setahun bisa dapet 680 juta. Nah pada saat visa kelulusan full kerja 1 tahun, ya bisa dapet income segitu juga atau bahkan lebih. Karena sekarang aku punya ijazah Australia sebagai chef, aku bisa mendapatkan pekerjaan sebagai seorang chef, gaji seorang chef, maka gajinya ya bukan lagi gaji tukang cuci piring kayak kemarin gitu. Gajinya udah ya 700-an juta ke atas
gitu. Jadi, visa kelulusan 2 tahunan, itu setahun 700 juta, bersih kira-kira bisa 400-an juta. Jadi 2 tahun dengan visa kelulusan 400 bisa dapat 800 juta, kayak gitu. Jadi sebenarnya kuliah di Australia di saat kita kuliah itu, mungkin kita nggak nabung banyak, nabungnya dikit, tapi semua kebayar, kita tidak perlu ngerepotin orang tua, gitu, untuk bayar kuliah, kita bisa bayarin semuanya. Kemudian nanti pas udah lulus kuliah, bisa dapetin income per tahunnya setidaknya bersih 300-400 juta dikali 2 tahun selama visa kelulusan, udah lumayan gitu. Jadi kalaupun nggak dapat permanent resident visa, 2 tahun visa kelulusan, udah dapat 600 juta itu balik ke Indonesia udah kebeli rumah, udah bisa buat modal gitu. Jadi menurutku is good option banget buat para orang tua. Eh, jadi nggak perlu untuk PR. Jadi ini bisa jadi untuk cara kamu menabung singkat agar kamu bisa mendapatkan income yang fantastis yang nantinya bisa kamu gunakan di Indonesia kayak gitu. Kemudian setelah your meeting will end. What? Kenapa? Kenapa meetingku bakal berakhir 10 menit lagi, Kak Sufia? Apa Bagaimana, aku... bagaimana? Kenapa meetingku tadi ada notification dari Zoom-nya bakal berakhir 10 menit lagi? Oh iya, tadi itu kan gini, abang tadi nge-set waktu mulainya itu jam 5 sore. I see. Ah, bagaimana kalau kita kita stop, kita mulai baru gimana? Nanti tinggal kita joining. Wait, wait, Saya wait. lupa Iya, tadi. setuju Kak, Tadi mending kan kayak saya gitu Kak. ya Oke. saya tadi ada kesalahan timing. Oke, gimana kita tutup dulu ya bang ya? Saya share, abang share sama saya link yang baru. Alright, alright. Oke, see you.